Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Abdullah Firdaus. Saya dari Prodi PAI kelas 5B, nomor induk mahasiswa atau NIM 193111046. Di sini saya ingin menjelaskan dan juga mempresentasikan barangkali mengenai mata kuliah Masailul Fikih yang bertemakan memahami historitas fikih. Oke, historitas fikih itu sendiri terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama adalah historitas fikih itu sendiri. Yang kedua adalah stagnasi tasyrik Islam. Yang nomor 3 adalah fenomena fikih generasi awal. Nomor 4 adalah fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Nomor 5 adalah ketika pintu ijtihad tertutup. Nomor 5 adalah mengembangkan ijtihad independen. Nomor 7 adalah Islam Indonesia, Islam yang majemuk. Dan yang nomor terakhir ataupun nomor 8 adalah urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Oke, untuk yang pertama dulu yaitu historitas fikih. Historitas fikih itu maksudnya adalah teks Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW dalam Islam menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Al-Quran itu bukan hanya untuk masyarakat Mekah saja ataupun Madinah, tetapi mencakup seluruh masyarakat yang ada di dunia. Ya, jadi memang Al-Quran itu untuk masyarakat yang ada di muka bumi, untuk orang Islam gitu ya. Dan ini terbukti corak keislaman masyarakat di Indonesia berbeda dengan yang ada di Arab sana. Di Indonesia Islam ditampilkan dengan penganutnya dengan beragam corak. Kemudian yang kedua adalah stagnasi tasyrik Islam. Fikih ataupun hukum Islam itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengitarinya, yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Maka ada kaidah usul fikih yang berarti hukum itu berputar, lahir dan berubah bersama dengan ada tidaknya ilat, gitu ya. Dan yang nomor 3 yaitu fenomena fikih generasi awal. Nah, ini penting sekali. Sejak meninggalnya Nabi terputus pula wahyu, sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Bahkan meninggalnya Nabi merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabatnya. Maka ijtihad menjadi solusi ketika ada permasalahan tersebut. Jadi maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad itu wafat, itu ya, maka terjadi perbedaan paham ataupun perbedaan ataupun terjadi berbagai macam permasalahan. Nah, studi kasusnya apa ataupun contohnya, misalkan setelah Rasulullah wafat itu kan ketika Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, itu ya, Umar bin Khattab itu mengusulkan bahwasanya Al-Quran itu harus ditulis dan juga harus dibukukan. Soalnya apa? Melihat yang terjadi terdahulu, banyak para syuhada ataupun para hafid yang meninggal pada peperangan-peperangan yang lalu, sehingga dikhawatirkan Al-Quran yang dihafalkan oleh para orang-orang itu ya, seiring dengan wafatnya para syuhada akan hilang. Maka Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran itu ditulis gitu ya, dan juga dibukukan. Tapi ditolak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Alasannya apa?
hal tersebut itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu ya. Nah, tapi setelah terjadi ijtihad gitu ya, terjadi Umar bin Khattab mengusulkan terus-menerus gitu ya, demi kemaslahatan umat, bahwasanya memang Al-Qur'an itu bukan hanya untuk masyarakat Mekah dan juga Madinah saja, tapi untuk dunia gitu ya. Karena memang ketika ini kan terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar yang pada saat itu tuh sedang melakukan ekspansi juga ataupun perluasan wilayah gitu ya. Nah, jadi memang ketika ada perluasan wilayah, barangkali kan ada beberapa orang ataupun beratus-ratus orang yang ingin masuk Islam gitu ya. Maka pasti barangkali orang-orang tersebut itu belum hafal mengenai Al-Quran. Nah, maka untuk kebaikan ini tadi, untuk kemaslahatan umat ini tadi, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran itu ditulis kembali gitu ya, kemudian dibukukan. Nah, ini kan terjadi perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan juga Umar gitu ya. Kemudian tapi bukan hanya Abu Bakar dan Umar, kemudian pada saat itu berunding-berunding beberapa orang dari pemimpin masing-masing kabilah ataupun suku berunding, berijtihad. Nah, enaknya bagaimana nih? Apakah ini akan dilanjutkan atau tidak? Maka demi kemaslahatan umat tadi, Al-Quran ditulis dalam sebuah lembar-lembaran ataupun suhuf, kemudian dibukukan. Nah, dibukukan itu sudah dalam bentuk mushaf, gitu ya. Nah, ini terjadi perbedaan. Tuh. Kemudian selanjutnya, ketika pintu ijtihad tertutup, ya, ini selanjutnya penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah masa kodifikasi ataupun tadwin. Nah, gerakan tadwin atau kodifikasi di satu sisi merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama. Tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Ijtihad sendiri dapat dikelompokkan pada kategori ijtihad mutlak dan ijtihad fil al-mazhab. Tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad tertutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang tertutup adalah ijtihad mutlak ataupun penalaran independen, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fi al-mazhab ataupun ijtihad dalam koridor mazhab, yaitu mengembangkan ijtihad independen ataupun ijtihad mutlak. Setelah berakhirnya ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya, dan terjadi penutupan pintu ijtihad abad ke-4 Hijriah ataupun abad ke-11 Masehi. Disinilah kemunduran Islam berawal dalam pengembangan fikih. Tidak berlebih-lebihan barangkali jika dikatakan bahwa posisi Al-Quran diambil alih oleh atensi umat Islam terhadap fikih. Pada akhir abad ke-19 mulai mendapat tantangan dari kalangan pembaharu, munculnya sederetan nama seperti At-Tatawi, Jamaluddin Al-Afghani dan lain-lain, yang mereka itu mengemukakan bahwa pintu ijtihad itu harus dikembalikan dan orang muslim itu harus kembali kepada tadi dua pedoman tadi, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Islam Indonesia, Islam yang majmuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Heterogen itu ya mencakup macam-macam gitu ya. Agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat, istiadat, dan juga budaya. Sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Sehingga umat Islam adalah umat yang mayoritas.
Jadi umat Islam di Indonesia itu adalah umat yang banyak dan juga terbanyak di dunia, gitu ya. Akan tetapi terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan umat minoritas, maka terdapat berbagai macam mazhab dan juga ormas-ormas yang beraneka ragam. Kearifan menyikapi perbedaan. Pada tataran realitas, keragaman berpeluang memicu tumbuhnya benih-benih konflik di tengah-tengah masyarakat. Maka keragaman dan perbedaan harus dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah. Jadi memang perbedaan itu adalah sebuah hal yang wajar gitu ya. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya, yaitu tadi dengan cara kita lebih bijaksana lagi. Kita harus menghargai perbedaan gitu ya. Nah, dengan kita menghargai perbedaan itu tadi, maka ia akan membawa kehidupan ini lebih indah dan menarik untuk dijalani dan juga dinikmati. Oke. Nah, ini yang terakhir yaitu urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih, ini maaf ada sedikit typo ya. Dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual dari para fuqaha. Dan hendaknya dapat dibedakan warisan yang ditinggalkan Nabi maupun yang tidak. Nah, sementara fikih itu merupakan produk pemikiran yang mana ini dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat. Nah, seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan juga sebagai sesuatu yang absolut, ya. Nah, mungkin itu gitu ya. Itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.